yang tidak penting dari semua. Oke, untuk tipe kelas Habib boleh dipimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Habib. Allah. Sebelum memulai pelajaran, itu akan mengambil absen terlebih dahulu. Pertama yaitu Anwar Nasution, Miftahur Rahma, Zahwa Seka, Nani Septriasa, Suci, Safira. Terima kasih ya dan adik semuanya. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita tahu betul apa yang masih ingat nggak? Persamaan dasar akuntansi itu apa? Udah tahu? Andi? Tahu? Persamaan dasar akuntansi itu atau kita singkat dengan PDA, teman-teman. Ya, apa teman-teman? Tambah serta itu apa? Ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan hutang kewajiban kita ke orang lain dulu. ya, modal Itu dana awal yang bisa kita masukin ke perusahaan kita tuh. Nah, sepakat semuanya itu? Sepakat dulu. Oke, nah sepakat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Setelah kita paham akan ini, kita akan masuk kepada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini kita akan mempelajari tentang pengertian jurnal umum, fungsi jurnal umum, bentuk jurnal umum, dan mekanisme debit dan kreditnya. Nah, dengan memahami jurnal umum ini, anak-anak ibu bisa melakukan pencatatan transaksi itu sendiri. Misalkan, Putri kayak buka usaha bengkel atau usaha sawah misalnya. Nah, tahun kan kalau ada usaha bengkel lagi, dengan begitu bisa mencatat transaksi bengkel itu sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain, sehingga Putri bisa untuk mengetahui berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Ya. Nah, jurnal umum ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam masuk laporan keuangan nanti akan kita pelajari di minggu depan. Nah, tujuan pembelajarannya bisa dibacakan, Suci. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian jurnal umum. Nah, yang kedua apa tadi? Yang kedua itu peserta didik mampu memahami fungsi jurnal umum. Tiga, Seka. Peserta didik mampu memahami bentuk jurnal umum. Empat tadi. Mau membacakan tujuan pembelajaran yang keempat kan? Peserta didik mampu memahami mekanisme debit dan kredit. Nah, yang kelima, Seka. Peserta didik mampu mengaplikasikan persoalan yang terkait dalam tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas materinya yaitu mengenai pengertian jurnal umum. Apakah anak itu tahu apa itu jurnal umum? Bukan? Ya, tapi boleh. Oh, tadi ada itu. Coba dijelaskan mengenai jurnal umum dengan pendapat kita sebut. Jurnal umum itu seperti sebuah buku untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah tempat. Oke, buat kita. Makasih Minta. Oke. Selanjutnya fungsi jurnal umum yaitu fungsi historis. Gunanya itu untuk menunjukkan bahwa setiap transaksi itu terdapat secara kronologis, fungsi mencatat dan fungsi analisis. Selanjutnya yaitu fungsi
produktif dan instruksi informatif. Nah, anak-anak ibu bisa memahami ini pada buku paket yang ada di perpustakaan, bisa kita pinjam untuk lebih jelasnya. Sekarang ibu akan menjelaskan mengenai bentuk dari jurnal umum itu sendiri. Nah, jelas PPT-nya? Jurnal umum. Ini biasanya kalau di perusahaan itu ini ada nama PT, misalkan atau PT ABC, nama jurnalnya apa, terus tanggal atau periodenya. Misalkan periodenya itu bulan Desember, berarti Desember 2022. Nah, nanti ini. Terus ini tanggal, terus kita bikin nomor bukti sini, nomor bukti. Terus ini ada keterangannya. Ini ada referensi. Kredit. Apa lagi? Kredit. Oke, kredit. Nah, ini untuk mencatat tanggal. Ini nomor bukti. Nomor buktinya dari transaksi, misalkan kalau transaksi keluar itu kas keluar misalnya KK 01, kas masuk KM 01, misalnya seperti itu. Nah, ini referensi gunanya untuk jika transaksi yang kita buat ini kita posting ke buku besar. Nanti kita referensi, kita checklist. Habis itu debit dan kredit. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, ini untuk penjelasannya debit dan kredit. Ini akun, jelas. Ini akun, terus ini bertambah. Ini berkurang. Ini saldo normal atau kita dengan SPK. Akun dalam aplikasi kita ada apa aja? Sebab pada minggu kita udah belajar, apa masih ingat? Kata, apa lagi? Habis. Utang. Bahwa berurutan. Modal. Oke, kita semua. Oke, modal atau ekuitas, terus pendapatan. Apa lagi kita? Beban dan beban. Nah, untuk mudah menghafalnya, untuk konsep debit kredit ini, yang pertama harta dan beban ini selalu bertambah di debit. Selalu bertambah di debit. Dan untuk ini, utang, modal, dan pendapatan ini selalu bertambah di kredit. Bertambah di kredit. Berarti kalau di debit otomatis berkurangnya di kredit. Nah, untuk akun 1 dan 5 ini saldo normalnya itu adalah debit. Dan untuk akun utang, modal, pendapatan ini saldo normalnya kredit. Ada paham? Oke. Nah, untuk menguji konsentrasi apakah masih fokus atau tidak, Ibu akan membuat sebuah game. Yang main game itu adalah jika dan maka. Konsentrasi ya? Ya, Bu. Jika beban bertambah di debit, maka utang bertambah di. Ayo. Apa, Bu? Ya. Fokus. Fokus ya. Bu. Jika beban bertambah di debit, maka utang bertambah di kredit. Nah, ya betul. Pertanyaan khusus kepada Zahwa. Ini, jika aset berkurang di kredit, maka utang bertambah di debit. Utang bertambah di debit. Utang bertambah di kredit. Utang bertambah di kredit.
juga Bu. Oke Bu. Bagus lagi. Bagus. Oke. Kita bahas ya soal ada jelas. Terus. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum PT Amin Tribun melakukan transaksi pada bulan Desember tahun 2020, yaitu tanggal 1 pemilihan peraturan kantor tunai 3.500. Pencatatan ini gimana? Ya Bu. Apa? Alatan debit, kas kredit. Iya betul. Kita ketemu bukan. Oh, habis sekarang aku bolanya saya. Iya oke. Mohon perhatiannya ya Putri dan Suci. Ya Bu. Ya. Tanggal. Kita catat jurnal umum ini tanggal terus apa tadi? Nomor bukti. Nomor bukti terus Keterangan. terus Referensi. apa lagi? Kredit. Kredit. Nah, ada yang bisa nggak nomor 1, tanggal 1? Dari apa saja? Tanggal 1 yaitu 1 bulan 1 per Desember 12 2020. 2020, berarti ini 2020. Nomor buktinya nggak dijelaskan. Keterangannya? Keterangan pertama di Kantor debit sama debit. apa itu kurang karena itu naik. Berarti debit. Di debit Bu. Di debit. Peraturan pada kas dia asalkan itu naik dia selalu berhubungan dengan Kas. kas. Berarti peralatan kas. Berarti 3 juta. 500. Oke. Tapi ini kurang dari 500. Ya Bu. Itu tanggal 3 per 12. Oke. Untuk pembayaran sewa gedung sebesar 250.000. Apa jumlahnya? Beban sewa. Beban sewa pada kas. Ya, kas. Apa sewa? KWC? Beban sewa pada kas. Kas. Berapa? 200. Oh, ya. Kalau katanya mau maju Bu buat tulis. Oh, boleh. Maksudnya tuh sesuatu maju Bu kan ada nama dia tuh Bu. Satu Bu. Tahu kan maju deh. Jadi Bu koreksi gitu kan. Oke. Jawab langsung boleh? Ini. Jawab nanya. Nanti kira-kira sama-sama. Coba ya Bu. Ya. Ya Bu. Boleh kan kita sudah. Pendapatan tunai sebesar. Kalau dia pendapatan itu apa yang bertambah? Kas. Kas. Nah, Kas. betul. Apa yang bertambah? Kas. Apa yang bertambah? Cash. Salah. Ini. Sama gitu. Kas itu kan masuk kata. Jadi bertambahnya di debit. Jadi kita bikin kas. Kas dulu guys. Kas. Bikin dulu lagi referensi ya. Oh iya, itu dulu kan dibuat dengan salah. Kami cara mulai pas koreksi Bu. Oh iya, sama Bu. Jadi jawab dulu Bu, nanti kita koreksi sama-sama. Boleh. Boleh Bu. Ulang lagi Ci. Darah nyerahnya aja. Berapa angkanya? 5 juta. 5 juta. Habis ini siapa lagi? Cici mau? Juta Bu. Bisa? Oke. Kalau dia ini kan debit, nanti di debit juga letaknya. Kalau dia dibagi di sini, jorok-jorok berarti kredit. Oke. Langsung boleh? Salah. Habis ini lagi mencoba? Boleh Bu. Habis ini lagi ya. Berarti soal untuk kita itu berlistrik telepon, ya betul 350. Sekarang ini pendapatan kredit sebesar 4 juta. Kalau itu pendapatan kredit itu kira-kira apa akunnya? 10 juta Bu. Ya betul, lanjut.
12. Dia benar kok terus dandan gitu. Ini. Oke, ini suci, lalu itu terakhir putih. Simpan dulu ya sebentar ya. Oke, lanjut suci. Set. Set. Oke, kita akan koreksi. Oh itu, jawaban yang telah disebut di depan. Untuk tanggal 7, pendapatan tunai, apakah betul jurnalnya? Betul. Untuk tanggal 12, beban listrik telah air. Kalau dia bayar itu kan beban itu kemudian beban listrik. Betul. Oke, ini jawabannya. Sama? Oke, pintar. Bu, pertanyaannya, Bu, Ya boleh. kapan modalnya bisa berkurang, Bu? Saya modal kan waktu tidak, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus Rani. Aku setuju Rani. Nah, modal berkurang. Ini modal akan berkurang jika pemilik mengambil untuk kepentingan pribadinya yang kita sebut dengan prepaid. Berarti paham? Halo. Kalau masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Kalau Ibu akan membagi kelompok. Yang pertama yaitu kelompok. Ya. Rani masuk kelompok Putri El Suci dan Suci. Ya, Mita, Marwa, dan Yudi kelompok. Apa tugasnya, Bu? Kita akan mengerjakan kasus mengenai habis ini akan dijelaskan ke depan. Waktunya 10 menit. Waktunya 5 menit. Ya. Kalau kita bagi dua soalnya, transaksi tanggal 1 sampai tanggal 12 itu kelompok Rani, dan transaksi dari tanggal 18 sampai tanggal 29 itu kelompok Habib. Dibikin jurnal umumnya. Nanti kita presentasikan. Boleh tidak? Tidak. Suci. Tidak. Bantulah temannya. Ini apa nih? Tahu tuh. Maksudnya kami nggak langsung gitu. Selesai? Nggak perlu. Tidak bisa, tidak. Aku kan udah beli. Ayo dulu. Makan dulu.
Ya. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Oke. Oke, masih konsentrasi? Masih Bu. Masih, Bu. Oke, perlu kita ulang permainan jika makan lagi? Enggak Bu. Oke. Bangga apa? Oke, untuk presentasi pertama yaitu dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 12 kepada kelompok tani sekarang Cuci baju cuci. kalau aja lah sudah. Cuci biasanya pasti dalam operasi. Sebentar, Bu. Ya, yes, Ci. Ya, Bu. Cuci suka sekali ya tadi sini, Bu. Kan ya, maju. Tiga, ya boleh. Tiga, Bu. Ya nanti dijelaskan apa saja. Dijelaskan ya. Bikin judulnya PT apa, jumlah umum dan masalah. Perwakilannya aja, Bu. Nah, ini kita presentasi dulu. Jadi boleh antara suci atau lagi dijelaskan apa yang juga hasil diskusi. Maju tiga-tiganya, Bu. Iya. Udah selesai kan kelompok hari ini? Jam berapa kita mulai main? Beneran Oh. Bu. Ini kalau keluar main sih. Enggak senang Pak Bu. 7 menit lagi enggak Bu? Iya Bu. Enggak. 2 menit lagi. Mau. Enggak, 15 menit lagi. Bisa nih untuk presentasi ini kan? Kalau kita. Ya, Bu. Oke, Rani sembari Putri menjelaskan, penulis boleh dijelaskan apa dan bagaimana. Itu Bu, pada tanggal 1 transaksinya itu Aulia menyetorkan uang tunai sebesar 150 juta untuk mendirikan salon. Karena Aulia ini menyetorkan uang tunai, jadi kasnya itu jadi gini, Aulia menyetorkan uang tunai sebesar 150 juta. Karena dia nyetor uang tunai, jadi kas dia tuh kas perusahaannya ini bertambah, terus modalnya juga bertambah. Karena dia menyetorkan di awal itunya. Nah, kemudian ini tanggal 2 katanya tuh membayar sewa untuk 6 bulan sebesar 30 juta. Nah, karena dia membayar sewa, jadi beban sewanya bertambah di debit, tuh kasnya berkurang di kredit sebesar 30 juta. Kemudian ini tanggal 5 perlengkapan dan kas ini karena dia membeli perlengkapan salon sebesar 10 juta. Jadi perlengkapannya itu bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Bentar Bu, dibuat dulu. Ya aja kan nanti didengar sama teman. Ya. Tanggal 10 itu membeli peralatan salon sebesar 25 juta secara kredit. Nah, karena perusahaannya itu membeli peralatan secara kredit, jadi peralatannya itu bertambah di debit dan utangnya bertambah di kredit sebesar 25 juta. Kemudian tanggal 12 dia menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta secara tunai. Jadi karena secara tunai kasnya bertambah di debit dan pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 20 juta. Ya, Bu. Kasih hapus dulu untuk laporan ini. Makasih ya ini betul. Oke. Selanjutnya, oke. Oh, tadi kan dijelaskan lagi. Selanjutnya kalau Ika dan Habib ya sama-sama. Boleh untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Aku tiga-tiganya Bu. Ya, boleh. Boleh berdua. Boleh. Juga jauh. Boleh, seperti tadi. Nah, Tahu
Ini. Oh, weh, tulis lagi apa lagi? Terlalu cantik. Tadi yang mau menyampaikan Habib. Hah? Ya, oke. Ya, boleh langsung dicoba jelaskan. Oh, oh iya, dari tanggal 18 kan. Di tanggal 18 itu dia keterangannya kan mau bayar utang usaha. Jadi kalau dia bayar utang, berarti kan karena dia membayar utang, berarti kasnya kan kurang, kas kurang di kredit, utang kurang. Karena kan bayar utang kurang di debit sebesar 10 juta. Lalu di tanggal 20 Juli dia membayar beban listrik, air dan telepon. Nah, kalau ada pembayaran kan ada hubungannya dengan kas. Jadi kasnya berkurang di kredit dan bebannya itu bertambah di debit. Dan tanggal yang selanjutnya tanggal 24 dia menerima pendapatan. Nah, menerima pendapatan itu kan kasnya bertambah, pendapatan bertambah. Jadi kasnya di debit, pendapatan di kredit. Nah, yang terakhir tanggal 29 Juli dia membayar gaji karyawannya. Nah, kalau dibayar gaji karyawan berarti kasnya berkurang lah, berkurang di kredit, ditulis dan beban gajinya bertambah di debit. Itu semua oleh kelompok Habib. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Setelah kita selesai kelompok ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak itu sudah paham terhadap materi apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, misalkan Suci memberi penembakan kantor akan berpengaruh pada penentuan pajak. Kantor itu dibeli secara tunai. Sas, penembakan kantor itu dibeli secara tunai berarti penangkapan Bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, terima kasih. Maka paham. Kalau dan prepaid gimana? Ya, kebutuhan pribadi. Apa jurnalnya? Modal dia itu prepaid. Modal berkurang prepaid. Prepaid. Betul. Prepaid itu modal pada prepaid ada transaksi. Berarti kas berkurang. Ya, pas kita berkurang karena pemilik mengambil Mengambil untuk untuk berbagi. pulang kredit. Nah, Oke. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang telah berpartisipasi secara aktif pada pertemuan hari ini. Karena sebentar lagi mau istirahat, Ibu ingatkan jangan lupa untuk membaca materi mengenai laporan keuangan yang akan kita bahas pada minggu depan. Untuk tugas individu akan Ibu share di grup WhatsApp. Jangan lupa dipahami materi yang akan kita pelajari pada minggu depan ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Untuk itu sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.